Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mas Zaki Andi Susilo. Saya mahasiswa kelas 1 program studi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi kita sudah perkenalan, sekarang kita langsung masuk pada materi. Nah, untuk sistem muskuloskeletal yang akan saya jelaskan, terdapat 7 submateri. Yang pertama yaitu tulang, 2 otot, 3 sendi, 4 bursa, 5 tendon, 6 ligamen, dan 7 kartilago. Yang pertama yaitu tulang. Tulang adalah organ struktur keras dan kaku yang membentuk kerangka manusia. Organ-organ ini dinamis dan terus berubah seiring stimulus dari lingkungan. Beberapa tulang dapat menyatu dan membentuk tulang yang lebih kuat seperti yang terjadi pada masa pertumbuhan. Selain itu, tulang juga dapat membesar atau mengecil, menebal atau menipis, atau menguat jika dibutuhkan. Saat patah, misalnya dalam cedera, tulang dapat tumbuh kembali tanpa meninggalkan luka. Di samping ini terdapat gambar rangka tulang manusia. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tulang tengkorak yang berfungsi untuk melindungi otak dari segala macam benturan. Selanjutnya tulang leher yang berfungsi untuk menopang kepala. Lalu tulang selangka yang mencegah dislokasi pada bahu. Selanjutnya ada tulang belikat, lalu tulang dada dan tulang rusuk yang berfungsi untuk melindungi organ vital yang ada di dalamnya, seperti jantung atau hati. Selanjutnya ada tulang belakang atau biasa disebut tulang punggung, yaitu yang berfungsi untuk menyokong tubuh. Lalu lanjut ada tulang lengan atas, yaitu sebagai melekatnya 13 otot dan ligamen. Lalu ada tulang pengumpil yang berfungsi untuk membantu pergerakan pada tangan. Lalu tulang hasta yang berfungsi untuk mendukung aktivitas tangan. Tulang pergelangan tangan yang berfungsi untuk membantu pergerakan tangan juga. Lalu tulang telapak tangan yang berfungsi untuk memberi bentuk pada tangan. Dan tulang jari-jari tangan yang berfungsi untuk membentuk struktur jari-jari. Selanjutnya untuk N yaitu tulang panggul, di mana tulang panggul ini berfungsi sebagai penyangga organ bagian perut. Lalu ada tulang paha yang berfungsi untuk membantu kaki bergerak, baik lurus maupun menekuk. Lalu ada tulang tempurung lutut yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi sendi pada lutut. Selanjutnya ada tulang betis yang berfungsi untuk memberi kekuatan pada otot kaki saat bergerak. Lalu tulang kering berfungsi untuk menumpang berat badan. Lanjut ada tulang pergelangan kaki berfungsi untuk mengatur gerak kaki saat jalan, dan tulang telapak kaki berfungsi untuk menumpang berat tubuh, dan ada juga tulang jari-jari kaki yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat berjalan. Ini adalah sistem kerangka manusia secara umum atau global. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk lebih rincinya per bagian masing-masing. Dimulai dari tulang tengkorak, yaitu berfungsi untuk melindungi otak dari segala macam benturan. Yang pertama yaitu ada mandibel. Mandibel atau tulang rahang bawah berfungsi untuk membentuk bagian bawah tengkorak untuk membentuk struktur gigi bawah. Selanjutnya ada hyoid, yaitu tulang lidah, berfungsi untuk membantu berbicara, bernafas, dan menelan. Lalu tulang rahang atas atau maksila, yaitu berfungsi untuk tempat tumbuhnya gigi dan membentuk langit-langit mulut. Lalu ada zigomatik, berfungsi untuk menyatukan tulang wajah. Selanjutnya ada tulang nasal, yaitu tulang hidung, di mana tulang ini berfungsi untuk mengikat tulang rawan
yang membentuk kontur hidung manusia. Selanjutnya ada ethmoid atau tulang air mata yang berfungsi untuk membantu membentuk rongga mata dan hidung. Selanjutnya ada sphenoid, yaitu berfungsi untuk melindungi struktur otak dan saraf. Lalu ada tulang frontal atau tulang dahi, berfungsi untuk melindungi otak dan menopang struktur kepala. Lanjut yaitu ada parietal atau berfungsi untuk melindungi otak tengah dan disebut juga sebagai tulang ubun-ubun. Selanjutnya ada tulang temporal yang berfungsi untuk membentuk struktur tengkorak sekaligus melindungi otak besar dan membran di sekitarnya. Yang terakhir ada occipital, berfungsi sebagai membentuk bagian dasar kranium. Selanjutnya yaitu tulang dada dan tulang rusuk, berfungsi untuk melindungi organ yang ada di dalamnya seperti jantung dan hati. Tulang dada terdiri dari manubrio sterni, tulang hulu, lalu corpus sterni, tulang dada, dan processus xiphoid atau tulang tajuk pedang. Lalu untuk tulang rusuk sendiri terdiri dari 7 pasang costae vera atau tulang rusuk sejati, 3 pasang costae sporia atau tulang rusuk palsu, dan 2 pasang costae fluctuantes atau rusuk melayang. Selanjutnya tulang belakang atau biasa disebut vertebrae, berfungsi untuk menyokong badan dan terdiri dari 7 ruas tulang leher, vertebrae cervical, 12 tulang punggung, vertebrae thoracic, 5 ruas tulang pinggang, vertebra lumbar, 5 ruas tulang kelangkaan, vertebrae sacrum, dan 4 ruas tulang ekor, vertebrae coccyx. Selanjutnya tulang lengan atau ekstremitas superior atau biasa disebut ekstremitas atas atau alat gerak atas. Yang pertama yaitu humerus, tulang lengan atas, radius, tulang pengumpil, lalu ada ulna, tulang hasta, karpal, tulang pergelangan tangan, metakarpal, tulang telapak tangan, dan phalangia, yaitu tulang jari-jari tangan. Seperti pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu tulang panggul, di mana tulang panggul terdiri dari ilium, yaitu tulang panggul sendiri atau bisa disebut tulang usus. Ada juga pubis yang berfungsi untuk melindungi organ reproduksi, dan ischium, yaitu tulang yang berfungsi untuk menopang berat badan saat duduk. Dan di sini ada juga acetabulum atau soket. Acetabulum ini berfungsi sebagai pertemuan antara ilium, ischium, dan pubis yang bertugas sebagai mangkok sendi. Selanjutnya ada tulang tungkai atau ekstremitas inferior, biasa disebut sebagai alat gerak bawah. Yang pertama ada tulang paha atau biasa disebut femur. Selanjutnya ada patella, tulang tempurung lutut, lalu tibia, tulang kering, 4 tulang betis atau biasa disebut fibula, lalu tarsal, tulang pergelangan kaki, metatarsal, tulang telapak kaki, dan phalangia, tulang jari-jari kaki. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Terdapat 3 jenis otot, yaitu yang pertama otot lurik, memiliki desain yang efektif untuk pergerakan yang spontan dan membutuhkan tenaga besar. Otot ini mudah lelah yang disebabkan oleh penumpukan asam laktat pada sel-selnya.
Pergerakan otot lurik berasal dari sinyal motorik yang berasal dari otak dan bersifat sadar bukan refleks. Otot ini terdapat pada hampir keseluruhan tubuh bagian luar manusia dan hewan. Selanjutnya ada otot polos, yaitu otot yang ditemukan dalam organ pencernaan dan pembuluh darah, bekerja dengan peran pengaturan dari sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel otot yang berbentuk dari gelondong dengan kedua ujung meruncing serta mempunyai satu inti tunggal. Selanjutnya ada otot jantung. Otot yang bekerja khusus untuk memompa darah pada jantung ini adalah jaringan otot yang sanggup berkontraksi secara terus-menerus tanpa henti. Pergerakannya tidak dipengaruhi sinyal saraf pusat. Selanjutnya, untuk macam-macam otot yang ada pada tubuh. Yang pertama yaitu occipitalis, yaitu berfungsi untuk menutupi bagian tengkorak. Selanjutnya trapezius, yaitu otot yang berfungsi untuk menstabilkan postur saat bergerak. Lalu ada deltoid yang berfungsi untuk membantu pergerakan pada fleksi bahu. Ada tricep berfungsi untuk membantu gerakan meluruskan tangan. Lalu ada rhomboid berfungsi untuk menyusun bagian atas. Lanjut ada latissimus dorsi yang merupakan perpanjangan lengan dan bahu. Selanjutnya pada lengan terdapat extensor calvi ulnaris berfungsi untuk mengatur gerakan pergelangan tangan. Selanjutnya ada juga gluteus medius berfungsi untuk menjaga keselarasan panggul saat melompat atau mendarat. Lalu ada gluteus maximus berfungsi untuk rotasi eksternal pinggul dan ekstensi pada pinggul. Selanjutnya ada semitendinosus berfungsi untuk melakukan fleksi kaki pada lutut. Lalu ada otot biceps femoris berfungsi untuk membantu fleksi pada lutut. Ada juga semimembranosus berfungsi untuk menekuk sendi lutut. Selanjutnya ada gastrocnemius berfungsi untuk membentuk betis, dan ada juga soleus berfungsi untuk gerakan pelantar refleks diversi. Lalu di paha ada juga adductor magnus berfungsi untuk, yaitu otot yang berfungsi untuk aduktor paha yang kuat yang berfungsi untuk memperpanjang sendi panggul. Selanjutnya pada tubuh bagian depan. Yang pertama ada otot frontalis berfungsi untuk melindungi otak bagian depan. Lalu ada orbicularis oculi berfungsi untuk menggerakkan pada mata. Selanjutnya ada orbicularis oris berfungsi untuk menggerakkan pada bibir. Lalu pada leher terdapat sternocleidomastoid berfungsi untuk melenturkan leher. Lalu ada trapezius. Seperti yang dijelaskan tadi, otot ini berfungsi untuk gerakan elevaksi, aduksi, dan juga depresi. Lalu ada juga deltoid, berfungsi untuk membentuk struktur pada bahu. Lalu ada tectolaris major, berfungsi untuk membentuk gerakan aduksi dan endorotasi. Selanjutnya ada biceps, berfungsi untuk menarik dan merentangkan siku. Selanjutnya ada external oblique, berfungsi untuk memutar dan menekuk. Lalu ada brachioradialis berfungsi untuk
gerakan fleksi pada lengan. Selanjutnya ada rectus abdominis berfungsi untuk menjaga tulang belakang agar tetap stabil. Lalu ada tectinius berfungsi sebagai gerakan fleksi panggul. Ada juga factus lateralis berfungsi untuk ekstensi pada lutut. Ada juga factus medialis berfungsi sebagai ekstensor persendian pada lutut. Selanjutnya yang terakhir ada timilis anterius berfungsi untuk meluruskan dan menarik kaki. Lanjut nomor 3, yaitu nomor 3, sendi. Sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan tulang-tulang kita. Selain sebagai penghubung tulang, sendi juga memberikan fleksibilitas untuk bergerak. Terdapat 3 jenis sendi, yaitu yang pertama sendi mati, sinartrosis. Biasa sendi mati adalah sendi yang tidak bisa bergerak atau diam. Contoh sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Nomor 2 itu sendi kaku, biasa disebut amfiartrosis. Sendi kaku adalah sendi yang dapat digerakkan tapi terbatas. Contoh sendi yang ada tulang antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Nomor 3 yaitu sendi gerak atau diartrosis. Seperti namanya, sendi gerak adalah sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Sendi gerak terdapat beberapa macam. Berikut adalah macam-macam sendi gerak berdasarkan arah gerakannya. Yang pertama yaitu ada sendi putar. Sendi putar berfungsi untuk memungkinkan gerakan rotasi di sekitar sumbu tubuh. Selanjutnya ada sendi engsel, di mana sendi engsel berfungsi untuk memungkinkan gerakan menekuk dan meluruskan satu arah. Lanjut ada sendi pelana. Sendi pelana berfungsi sebagai gerakan menekuk dan meluruskan dari sisi ke sisi dan melingkar. Lanjut nomor 4 yaitu sendi peluru, yaitu sendi dengan gerakan terbesar seperti gerakan ke segala arah, rotasi dari sisi ke sisi, dan melingkar. Nomor 5 yaitu sendi gulung, yang berfungsi untuk memungkinkan melakukan gerakan kecuali gerakan memutar. Selanjutnya yaitu terakhir adalah sendi geser. Sendi geser berfungsi untuk melewati satu sama lain dalam gerakan meluncur. Untuk lokasi-lokasinya dapat dilihat seperti pada gambar. Yang pertama sendi pelana terdapat pada pergelangan tangan, sendi engsel pada siku, sendi putar terdapat pada leher, sendi peluru terdapat pada paha, lebih tepatnya antara sambungan antara paha dan pinggul. Selanjutnya sendi gulung terdapat pada telapak tangan atau jari-jari tangan. Dan yang terakhir adalah sendi geser terdapat pada pergelangan kaki. Selanjutnya yaitu bursa. Bursa masih berhubungan dengan sendi, yakni bursa adalah kantung berisi cairan kecil yang dilapisi oleh membran sinoval dengan lapisan kapiler. Bagian dalam cairan sinoval kental mirip dengan konsistensi dengan putih telur mentah. Ini memberikan bantalan antara tulang dan tendon atau pada otot di sekitar sendi. Ini membantu mengurangi gesekan antara tulang dan memungkinkan bergerak bebas. Bursa dapat ditemukan di sekitar sebagian besar sendi, utama tubuh. Yang seperti pada gambar, bursa yang terdapat pada lengan atas, bursa yang terdapat pada lutut, bursa yang terdapat pada siku, dan bursa yang terdapat pada pinggul. Selanjutnya yaitu tendon. Tendon adalah ikatan jaringan fibrus yang ujung dari otot dan menempel pada tulang. Seperti pada gambar, tendon sebelah sini, yang ini tulang, dan yang ini adalah otot. Ini adalah tendon yang berada pada lengan, sedangkan ini yang berada pada tungkai atau kaki. Ini otot,
Ini tulang dan ini dia tendonnya. Selanjutnya ligamen. Ligamen adalah susunan serabut jaringan ikat kenyal dan fleksibel yang mempertemukan kedua ujung tulang, yaitu antara tulang satu dengan tulang yang lainnya. Pada gambar ini terdapat lateral kolateral ligamen atau LCL, dan ini yaitu anterior cruciate ligament atau ACL, dan ini posterior cruciate ligament atau PCL, dan ada medial collateral ligament atau MCL. Selanjutnya yaitu kartilago atau biasa disebut tulang rawan. Kartilago adalah jaringan ikat penahan berat yang relatif padat, tetapi tidak terlalu kuat seperti tulang. Tulang rawan sebagai tulang yang banyak mengandung zat kapur dan sedikit perekat. Tulang rawan ada 3, yakni tulang rawan elastis, yaitu tulang rawan yang terdapat pada telinga. Ini. Tulang rawan elastis, tulang ini memiliki jaringan yang kaku, tapi elastis atau lentur, seperti halnya telinga kita. Selanjutnya ada tulang fibrosa. Tulang fibrosa terletak pada lutut. Sebelah sini tulang rawan fibrosa. Pada lutut juga terdapat tulang rawan hialin. Sini. Tulang ini dianggap tulang rawan yang paling kuat karena memiliki kolagen yang tebal serta kuat. Dan yang terakhir adalah tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin merupakan tulang rawan yang paling lemah. Meski tulang rawan hialin ini memiliki banyak kolagen, tulang rawan hialin biasa ditemukan pada ujung-ujung tulang rusuk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem muskuloskeletal. Apabila teman-teman masih kurang paham, teman-teman bisa melihatnya kembali. Dan apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.